Sungguh keterlaluan dan kurang ajar. Mahfud MD telah dipelihara Presiden Joko Widodo menjadi pembantunya, dijadikan Menko Polhukam. Namun demikian sekarang Mahfud MD menilai atau mengatakan Presiden Joko Widodo adalah pengkhianat. Mahfud, kamu jadi seperti itu, pot, haduh. Karena kalah pilpres ya, kalah sama Gibran ya, haduh parah, pot. Apa sih yang dimaksud Prof. Mahfud pengkhianat itu? Kalau bicara tadi kata-kata pengkhianat itu? Ya banyak kan. Menurut saya semua pemimpin yang tidak taat konstitusi adalah pengkhianat terhadap konstitusi. Kan begitu. Kan itu saja. Cuma kalau sudah diformulasikan hukum, pengkhianat itu menjadi penjahat kalau sudah ditangkap dan divonis. Kan gitu. Ini pengkhianat. Lama belum kita bisa sebut pengkhianat. Iya kan, dengan ukuran-ukuran keilmuan pada akhirnya dan ukuran-ukuran wajar yang difahami oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Prof. Mahfud mengatakan ini sampai sakit hati atau gimana sebetulnya? Enggak sakit hati. Kita harus berjuang. Karena begini, sering ada orang bicara begini, Pak Mahfud tuh bicara gitu karena sudah kalah pemilu. Ya. Enggak. Saya kan begini. Ini disclaimer saya selalu begini. Saya ngelawan Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukungnya. Ya. Saya dan Ganjar merasa lebih baik dari dia. Tapi rakyat ternyata menganggap Prabowo Gibran yang lebih baik misalnya. Ya diterima saja kan gitu. Ya. Oleh sebab itu sesudah ini saya bicara. Kenapa saya bicaranya sekarang? Ya karena saya sudah declare Prabowo Gibran menang, silakan jalan. Tapi kita akan mengkritisi juga. Nah, kalau sebelum itu misalnya sebelum MK memutus bahwa dia menang, saya kalau ngomong itu salah. Iya kan? Ya. Nah, ini kan karena kalah kan gitu kan. Nah sekarang ngomong dong, saya sudah aku yang tidak menang, sekarang saya akan kritis. Ini ada dua perbedaan. Ketika Prof bicara begini, saya menganggap itu sebuah sikap politik. Iya. Atau sebuah political statement. Iya. Tetapi ketika kita bicara substance, moral, Ya. itu orang akan mendengar, bukan Pak Mahfud begini nih. Iya. Kira-kira begitu. Ya, masing-masing orang bisa punya ini. Salah-salahnya saja. Sejak tahun 2022 itu kemudian yang dirusak demokrasi. Nah, kalau demokrasi dirusak, konstitusi dirusak, menurut saya ya, tidak ada artinya semua itu akhirnya kalau dibiarkan. Coba, misalnya sejak tahun 2022 itu muncul ide perpanjangan menjadi 3 jabatan kan. Wah ini apalagi. Nah, saya cara menghalanginya juga pada waktu itu dengan cara baik. Saya tahu bahwa ini ada yang main lah dari istana. Saya datangi Pak Jokowi, betul Bapak mau memperpanjang jabatan. Kan pasti bilang tidak. Nah, begitu keluar saya nggak tanya lagi. Saya bilang ke wartawan, Pak Jokowi tadi bilang tidak tuh, yang perpanjangan jabatan tuh bohong gitu. Kan saya halus cara menghalangi, tidak langsung menabrak, nuduh. Iya. Begitu muncul itu lagi diperpanjang dua tahun. Saya bilang, enggak tuh Pak Jokowi, Pak Presiden sudah nunjuk saya dan Bu Sri Mulyani dan Pak Tito untuk menyiapkan Pak Bu Sri Mulyani anggaran, Pak Tito politiknya, peraturannya, Pak Mahfud kondisitas politiknya, BIN keamanannya gitu. Udah nyuruh tuh jalan, batal lagi kan. Nah tapi ini lama-lama makin merusak ini, ya kan? Sesudah tidak jadi 2 tahun kemudian tentu tidak dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi, oleh orang-orang yang bekerja untuk dia. Sekarang Gibran kan gitu kan. Secara politik orang tahu bahwa itu Pak Jokowi yang mau. Yang bicara orang lain, ya bawa ke pengadilan orang lain gitu. Oke, itu terus jalan sehingga pada akhirnya yaitu saya tidak bisa berada pada tempo dengan menjelaskan secara baik, secara halus seperti biasanya. Ini harus keras karena meminjam istilahnya si Deddy Sitorus, orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras, orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Segala kritik, cercaan, cemoohan publik pada Presiden Jokowi ini menunjukkan apa? Ini fenomena apa, Pak? Ya, seperti saya katakan pada beberapa episode sebelumnya, ini karena sudah keterlaluan kerusakan yang dibuat, terutama di bidang demokrasi dan konstitusi, gitu ya, tanpa menghilangkan prestasi-prestasi yang telah dibuat. Sehingga keterlaluan ini seperti dikatakan sahabat saya Pak Rias Rasid dalam
sebuah podcast itu kita tidak tahu bagaimana memperbaiki yang sudah rusak terlalu jauh ini. Yang tersisa dari agenda reformasi, dari semangat reformasi itu sudah tidak ada di zaman akhir Pak Jokowi ini, gitu. Ini menurut saya sih, ya bukan, kan ada yang mengatakan itu seperti terjadi kehancuran akhlak ya. Menurut saya ini bukan kehancuran akhlak. Iya, saya juga ingin bertanya begitu. Apakah ini kehancuran akhlak atau justru kita mendapat gambaran bahwa di akar rumput sejatinya rakyat juga paham apa yang dilakukan oleh seorang presiden atau elit negeri ini, Pak? Iya, ini rakyat paham, tetapi dulu kan selalu dibangun counter ketika rakyat akan menyampaikan kritik, dibangun counter dengan semacam pendapat-pendapat tandingan yang emosional, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini menurut saya bukan kehancuran akhlak, tetapi perlawanan secara nahi mungkar. Orang berjuang itu kalau menurut agama kan ada amar ma'ruf, itu memberi nasihat yang baik-baik. Nah, tapi sekarang orang sudah melakukan nahi mungkar karena yaitu tadi sudah melewati batas di dalam merusak demokrasi. Kita tahu pemerintahan sebelumnya samalah, kalau mau lakukan apapun silahkan karena dia punya hak sesudah terpilih, tapi tidak ada yang sampai merusak demokrasi dan konstitusi kita. Sehingga sekarang demokrasi, konstitusi termasuk penegakan hukum? Tentu ya, penegakan hukum itu kan bagian dari pelaksanaan konstitusi ya. Konstitusi itu kan hukum yang tertinggi, ke bawahnya kemudian yaitu menjadi lebih rusak. Nah, itu yang saya lihat sekarang ini. Nah, Pak Mahfud, berkaitan dengan itu yang saya bilang tadi, saya tunjukkan coba ke Bapak satu video yang viral dalam sepekan terakhir, Pak. Ini kita lihat bersama, Pak. Ini videonya di sebuah kampus, sebuah wisuda di perguruan tinggi swasta di Garut, Jawa Barat. Lalu si wakil wisudawan menyampaikan sambutan, dan itu dalam tanda petik mencaci maki Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihat, Pak. Jokowi di usia kita hanya mampu menjadi tukang kayu sebelum akhirnya sekarang mampu menebang kayu. Jack Ma di usia kita belum menjadi siapa-siapa. Artinya apa, teman-teman? Di usia kita gak ada satupun manusia yang berhasil sukses secara instan kecuali kalau bapaknya presiden. Mahfud, dalam sebuah entitas pendidikan namanya kampus, dalam sebuah wisuda yang sangat terhormat forumnya, sampai begitu terhadap presiden. Apa maknanya, Pak? Ya itu karena sudah keterlaluan, dan ini memprihatinkan karena di kampus itu ada sebuah tradisi akademik ya, tidak boleh mencaci maki di dalam forum-forum tertentu. Forum tertentu itu misalnya wisuda, pengukuhan guru besar, sidang senat terbuka, itu tidak boleh ada caci maki seperti ini. Nah, sekarang orang maki-maki sudah di kampus, di forum-forum guru besar, di wisuda kayak gini. Nah, ada di wisuda orang sampai boleh memaki-maki begitu. Itu kan satu acara yang hikmat. Di luar acara protokol yang sangat ketat, penuh wibawa keilmuan, wisuda itu mungkin hanya boleh menyanyikan satu lagu kenangan wisudawan yang sangat mendalam gitu ya. Itu pun di akhir. Ini pidato resmi, bisa mencaci maki seorang presiden. Di kampus-kampus sekarang begitu, karena kalau di kampus guru besar itu ngomong lalu ditandingi dengan omongan lain gitu, sehingga sopan santun menjadi turun, dan ini harus dibersihkan pada masa mendatang dari dunia akademik kita ya. Dalam skala yang lebih berbeda, mungkin sedikit agak berbeda dibanding yang keras sekali ya, tadi di wisuda di Jawa Barat itu. Wisuda di UGM dan di UI pun bulan lalu juga menunjukkan gejala yang hampir sama, Pak. Meskipun ini tidak langsung kepada Pak Jokowi. Ketika para wisudawan atau sejumlah orang itu dari kalangan generasi Z itu Gen Z secara tiba-tiba membentangkan gambar peringatan darurat, Pak. Yang sedikit banyak itu mengarah kepada presiden. Dan disaksikan oleh ribuan orang yang Anda sebut sebagai forum terhormat. Ini ada, Pak, wisuda di UGM maupun di UI. Kita lihat, Pak. Dan demikian, berakhirlah sudah rangkaian acara wisuda program sarjana dan sarjana terapan Universitas Gadjah Mada periode 4 tahun akademik 2023-2024. Akhirnya kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Jayalah terus Universitas Gadjah Mada.
Ini UI. Yang tadi UGM. Ya. Yang pertama tadi itu wisuda di Universitas Gadjah Mada, yang kedua di Universitas Indonesia. Suasana resmi syahdu gitu ya. Iya. Itu tiba-tiba muncul yang seperti ini kan nggak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah terjadi. Dulu di kampus sering banyak protes, teriak-teriak, tapi di luar, di lapangan, memang khusus acara aksi. Sekarang forum-forum terhormat pun yang harus dijaga kesahduannya, udah diinterupsi oleh hal-hal seperti itu karena keterlaluan. Dulu Itu bisa dilihat definisinya, tapi pengkhianatan terhadap negara itu ada definisinya, dan itu salah satunya melanggar konstitusi, dan itu yang saya sebut tadi antara 7 sampai 10 pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Salah satunya misalnya menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang APBN. APBN kok pakai Perpres? Menihilkan DPR. Padahal pasal 23 Undang-Undang Dasar itu menyusun dan menetapkan APBN itu harus bersama-sama dengan DPR. Ini diterbitkan begitu saja dengan Perpres misalnya. Contoh lain, Pak Jokowi itu sudah bisa mengendalikan sektor atau ranah lain dalam penyelenggaraan negara. Itu kan ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, yudikatifnya itu misalnya KPK. KPK itu sekarang ada di bawah kendali Pak Jokowi lewat Dewas, misalnya. Atau kalau kita bicara MK, itu kan juga misalnya putusan nomor 90 tentang Gibran. Atau putusan 91/2021 tentang Undang-Undang Ciptaker. Bahwa MK menyatakan bahwa ini harus dirubah. Tapi kan lalu diterbitkan Perpu, dilanggar itu putusan MK. Nah, banyak lagi sebetulnya, dan itu kita siapkan sudah berbagai alasan atau delik bahwa presiden kita ini sudah melanggar hukum.